Selamat pagi jemaat sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kiranya kita tetap semangat dan dalam rasa syukur selalu. Sebelum kita disapa oleh firman Tuhan, mari kita lebih dulu menundukkan hati dan pikiran kita. Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini Selasa 30 Maret 2021 terambil dari Injil Matius pasal 26 ayat 38. Firman Tuhan berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Dalam bahasa Batak dikatakan, jaladi dogma tunasida, masai marsak situ tu doro aku, hirana mate do, dison mahamu, dungo rap dohot au. Demikian bunyi firman Tuhan. Topik, waspadalah dalam setiap pergumulanmu dan tetaplah berdoa. Jemaat Kristus yang saya kasihi, bagaimana jika diberitahu bahwa umur kita tinggal 3 bulan lagi? Bagi kebanyakan orang, hal tersebut merupakan vonis yang mengerikan. Itu sebabnya banyak orang ketika mendengar vonis semacam itu menjadi frustasi, putus asa, kecewa, dan merasa hidup ini tidak adil. Meski demikian, hal ini tidak berlaku dalam kehidupan Eugene Okelly, mantan direktur utama KPMG yang divonis mengidap kanker otak stadium tinggi. Okelly diberitahu bahwa umurnya tinggal 100 hari lagi. Bagaimana ia mendekati ajalnya merupakan kisah tentang keberanian dan inspirasi yang luar biasa yang digambarkan olehnya dalam bukunya Casing Daylight, How My Forthcoming Death Transformed My Life. Okelly menulis seperti ini, saya diberkati, saya diberitahu bahwa umur saya tinggal 3 bulan lagi. Itu merupakan karunia. Saya lalu bertanya kepada diri sendiri, haruskah akhir kehidupan itu menjadi yang terburuk? Mungkinkah itu dijadikan pengalaman yang terbaik dari kehidupan saya? Seperti vonis dokter, Okelly akhirnya meninggal dunia dalam kurun waktu 3 bulan. Namun selama 3 bulan itu, ia mengubah hidupnya secara luar biasa. Jemaat Tuhan yang dikasihi Yesus Kristus, kepada Yesus, jalan kematian yang akan dialaminya sudah diberitahukan jauh-jauh hari. Dia dianiaya seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Yesaya 53 ayat 7. Menghadapi saat-saat jalan salib yang tragis, sadis, dan mengerikan itu semakin mendekat menghampirinya, tentu saja membuat Yesus sedih dan gentar menghadapinya. Perasaan sedih dan gentar bukanlah dosa, dan perasaan Yesus tersebut bukti bahwa ia adalah manusia sepenuhnya. Sedih dan gentar yang dialami Yesus sangat dalam, dijelaskan dengan perkataannya, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Sepertinya dengan ucapan Yesus tersebut, Alkitab hendak menjelaskan bahwa tidak ada kesedihan yang lebih dalam dan berat dari kesedihan yang dialami Yesus. Yesus mengalami penderitaan jiwa yang sangat dalam. Pada malam sebelum dia ditangkap di Getsemani, dia mengalami kegentaran dan kepedihan, bahkan hingga berpeluh darah dalam doanya. Lukas 22 ayat 44. Dan dia mengakuinya kepada Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Ayat 37 dan 38. Dia meminta agar mereka mendekat
dan berjaga-jaga ketika dia berdoa. Murid-muridnya menyaksikan betapa dia bergumul menghadapi cawan penderitaan yang akan ditanggungnya. Akan tetapi, dalam pergumulan Tuhan Yesus yang sangat berat, Tuhan Yesus berkata, supaya bukan kehendaknya yang terjadi, melainkan kehendak Bapalah yang terjadi dalam hidupnya. Matius 26 ayat 39. Tuhan Yesus menunjukkan ketaatannya kepada kehendak Sang Bapa saja. Saudaraku semuanya, jemaat yang dikasihi Tuhan, setelah Tuhan Yesus selesai berdoa, Ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati murid-muridnya sedang tertidur. Para murid gagal memahami Yesus. Mereka malah tertidur, tetapi kehadiran mereka di dekatnya menjadi penguatan tersendiri baginya. Kiranya kita juga belajar membagikan pergumulan kita kepada orang lain dan tidak menanggungnya sendirian, karena kita juga butuh topangan mereka. Dan supaya kita juga tetap berdoa untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita, baik di saat susah dan senang. Doa adalah senjata rohani yang memberikan keberanian dan kekuatan untuk menghadapi serangan dari si jahat. Masalah, persoalan, dan tantangan hidup yang semakin hari semakin bertambah merupakan bagian yang dapat melemahkan iman serta membuat kita menjauh dari kasih karunia Tuhan. Tetapi ketika kita berdoa, maka Roh Kudus akan memberikan kekuatan secara supranatural sehingga kita mampu menghadapi setiap masalah yang datang dalam hidup kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, sesungguhnya kisah Okelli yang saya katakan tadi di awal merupakan kisah tentang keberanian dan bagaimana mengakhiri pertandingan kehidupan dengan baik. Bagaimana dengan kita saat ini? Jalanilah hidup ini dengan menganggap bahwa setiap hari adalah anugerah yang diberikan kepada kita, sehingga kita harus melakukan yang terbaik pada hari ini. Sekalipun tidak ada seorang pun yang tahu hari kematiannya, baiklah kita menjalani hari ini seolah-olah inilah hari terakhir kita, sehingga akan memaksimalkannya begitu rupa. Bukankah biasanya kita akan menghargai sesuatu di saat kita sadar bahwa sesuatu itu akan hilang dari genggaman kita? Demikian juga kita akan menghargai kehidupan di saat kita sadar bahwa sewaktu-waktu kematian bisa saja datang dalam hidup kita. Hidup adalah anugerah Tuhan yang perlu kita syukuri. Jangan sampai kita menyia-nyiakan. Sebaliknya, lakukanlah sesuatu yang bernilai kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami tetap waspada dengan berjaga-jaga setiap saat, karena bisa saja pergumulan yang kami hadapi membuat kami lengah dan terjatuh. Karena itu kami akan tetap berdoa dan selalu hidup sesuai dengan firman Tuhan dengan mengutamakan kehendak-Mu. Ya Bapa, berkatilah yang berulang tahun hari ini, sembuhkanlah yang sakit dan juga yang terkena virus COVID-19, hiburkanlah yang sedih dan kuatkanlah yang lemah. Berikanlah apa yang menjadi kerinduan di hati kami masing-masing. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap semangat dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati.